Shalom, Jemaat GB PPL yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam Pastor Message yang akan saya beri judul Manajemen Lidah. Kedewasaan seseorang dalam kepribadian salah satunya adalah ditandai dengan kemampuan dia untuk berbicara dan berkata-kata dengan bijak kepada lawan bicaranya, saudaraku. Dalam Amsal 10 ayat 2a dikatakan, lidah orang benar seperti perak pilihan. Juga dalam Amsal 12 ayat 18 dikatakan ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Dalam terjemahan lain, versi Alkitab yang hidup dikatakan, ada orang yang suka mengeluarkan perkataan yang menusuk dan menyayat hati, tetapi perkataan orang bijaksana menghibur dan menyembuhkan. Orang yang lancang mulutnya dalam bahasa Ibrani dituliskan dengan kata batah. Kata batah sendiri dalam bahasa Ibrani memiliki arti yang pertama adalah berbicara secara gegabah, berbicara dengan cara marah-marah. Yang kedua, berbicara tanpa berpikir terlebih dulu. Yang ketiga, mengoceh, cerewet, bawel, atau berbicara secara terburu-buru. Dan yang terakhir, kata batah memiliki arti tidak bijaksana. Nah, saudaraku, kita sering mendengar bahwa perkataan-perkataan yang sangat sembrono, gegabah, tanpa berpikir terlebih dahulu, berbicara dengan nada yang tinggi, cerewet dan bawel, yang disebutkan sebagai batah tadi, seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Khususnya kita tahu bahwa masa-masa sulit seperti saat ini, di mana kita tahu pandemi yang terus-menerus berlangsung masih terjadi sampai hari ini sangat mengganggu kehidupan kita semua. Ya, ekonomi kita terganggu, studi kita terganggu, hubungan antara suami istri menjadi terganggu, hubungan orang tua dengan anak pun menjadi terganggu. Tidak heran dalam sebuah keluarga, ketika kita terus-menerus bertemu dan ada kendala dalam rumah tangga, kalau kita tidak bijak dalam berkata-kata, maka rasa galau, rasa kecewa, rasa marah, bad mood itu akan bisa terlontarkan lewat perkataan-perkataan kita yang tajam dan menusuk, menyayat hati lawan bicara kita. Batah. Kalau kita tidak hati-hati dalam manajemen lidah kita, mengatur perkataan kita, maka keadaan yang sulit ini akan menjadi semakin sulit. Ingat saudaraku, dalam Mazmur 133 dikatakan bahwa alangkah baiknya dan indahnya bila saudara seiman, bila anggota keluarga diam dalam kesatuan hati dalam kerukunan. Sebuah studi menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mengganggu hubungan antara suami dengan istri adalah cerewet, bawel, selalu mengkritisi hal-hal kecil secara terus-menerus, bertujuan untuk menasihati tetapi cara menyampaikannya tidak dengan bijaksana, menggurui, menyalahkan, mengungkit-ungkit terus kesalahan yang sudah pernah dilakukan, sekalipun ujungnya memberi nasihat. Itu semua bisa digolongkan sebagai batah. Ayo saudaraku, kalau kita mau mengalami terobosan dalam masa-masa sulit, ataupun kita mau menjalani masa-masa sulit ini bersama dengan keluarga kita secara dalam kedamaian, kerukunan, seperti yang firman Tuhan ajarkan, mari kita harus melakukan paling tidak 4 hal. Yang pertama, saudaraku, jangan banyak bicara di saat hati kita sedang marah. Kalau kita emosi, lebih baik kita menahan diri untuk tidak banyak bicara. Dikatakan di dalam Amsal 10 ayat 19 berkata, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Berhenti banyak bicara di saat kita sedang marah. Seorang filsuf Tiongkok berkata, terkadang jauh lebih baik kita diam dan tersenyum daripada kita berkata-kata dengan menyakitkan dan kasar dan marah. Kedua, saudaraku, stop bawel, stop cerewet. Amsal 9 ayat 13 berkata, perempuan bebal, cerewet, sangat tidak berpengalaman dia dan tidak tahu malu. Memang konteks ayat ini lebih mengarah kepada nasihat untuk para perempuan, istri-istri. Tetapi terkadang suami pun juga seringkali
berlaku cerewet bawel, suka mengkritisi segala sesuatu, hal-hal yang kecil diperbesar, ya, menimbulkan konflik dalam rumah tangga, pertengkaran seringkali diawali dengan perkataan-perkataan lidah yang tidak bisa dikendalikan. Kita terlalu bawel dan cerewet mengkritisi hal-hal yang tidak perlu dikritisi. Stop untuk bawel dan cerewet. Yang ketiga, saudaraku, stop bocor mulut, saudaraku. Ya, Amsal 20 ayat 19 berkata, siapa mengumpat membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Ya, saudaraku, dalam bahasa aslinya kata bocor mulut itu memiliki arti yang pertama adalah mengumpat, ya, atau berkata-kata dengan kasar. Yang kedua, suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Nah, saudaraku, sebuah hubungan menjadi buruk karena salah satu pihak suka membanding-bandingkan lawan bicaranya dengan orang lain. Suami suka membanding-bandingkan istrinya dengan istri orang lain. Kamu itu contoh istri si A, si B, si C, rajin apa-apa. Atau istri mungkin kayak kamu contoh suami si A, si B itu rajin, ulet, pinter cari duit. Nah, membanding-bandingkan itu bukan hal yang membangun, saudaraku, tapi justru meruntuhkan, merusak hubungan, ya, memutus komunikasi antara suami dan istri. Demikian juga tanpa kita sadari, orang tua juga suka membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Lihat tuh anak orang lain pinter, cerdas, IP-nya tinggi, cum laude, kamu mending bodoh, kurang pinter, rajin, tidak rajin, malas. Semua itu membuat hubungan menjadi tidak bagus. Apa yang kita anggap sebagai sebuah nasihat dengan tujuan baik menjadi tidak produktif. Hal yang terakhir, saudaraku, stop berkata-kata meleter, saudaraku, ya. Dalam bahasa Yunani, meleter dituliskan pluaros, ya. Kita baca dulu dalam 1 Timotius 5 ayat 13 berbunyi sebagai berikut. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Salah satu faktor yang menghambat komunikasi dan relasi suami dengan istri, orang tua dengan anak, atau antara seorang teman dengan sahabatnya adalah meleter, pluaros. Nah, pluaros sendiri punya pengertian seperti ini, saudaraku. Suka berkata-kata bodoh, artinya suka berkata-kata yang sia-sia, berkata-kata tanpa dipikirkan akibat negatifnya. Suka berburuk sangka, selalu a priori, punya pikiran selalu negatif terhadap orang lain. Tidak suka melihat keberhasilan orang lain, ya. Ada unsur iri hati di dalam dirinya, dan itu dilontarkan lewat kata-kata yang meleter tadi. Dan yang terakhir tuh, saudaraku, meleter itu atau pluaros itu punya pengertian kepo, selalu aja suka mau tahu urusan orang lain. Kesannya seolah-olah bagus, ingin memberikan atensi. Sebetulnya motivasinya adalah ingin tahu urusan orang lain, ingin tahu masalah orang lain. Dan terkadang setelah tahu, bukannya membantu doa atau menguatkan, tapi justru mentertawakan. Itulah yang seringkali merusak sebuah hubungan, ya, supaya keluarga kita bahagia. Firman Tuhan tadi dalam Mazmur 133 menasihatkan kalau ada kedamaian, ada kerukunan, maka dikatakan oleh firman Tuhan, pesanalah aku, kata Tuhan, akan memerintahkan berkat dan kehidupan. Tadi kata kehidupan sendiri juga artinya bisnis kita bisa berjalan terus langgeng sekalipun melewati masa-masa sulit, tapi ada kerukunan, ada kedamaian. Istri berkata-kata manis, membangun. Istri berkata-kata memotivasi yang positif. Istri punya pengertian, understanding, sehingga suaminya besar hatinya dan semangat bekerja. Mendorong, memotivasi dengan lemah lembut. Ayo nak, kamu pasti bisa. Ayo nak, Tuhan kita luar biasa. Belajar dengan tekun, maka kamu pasti berhasil dan sukses. Ayo, jangan putus asa. Efesus 4 ayat 29 menjadi kesimpulan dari apa yang kita bicarakan. Berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah
perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati kita